Kemudian kita yang mempersoalkan ini, jaksa itu kan Dirasa putusan hakim yang terlalu diskriminatif terhadap kliennya, kuasa hukum dari Edan Law Sumardan SH ajukan banding. Pengajuan banding dilakukan pasalnya terpidana kasus korupsi kredit Bank Jatim, Cabang Kepanjen, Abdul Najib, asal Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, divonis 13 tahun oleh Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Kepada awak media, tim kuasa hukum terpidana Sumardan SHMH menjelaskan pihaknya telah mengajukan memori banding. Sebagaimana dalam perkara pidana nomor 116-Pitsus TPK-2021-PN-SBY. Menurut Sumardan, putusan banding dilakukan untuk mencari keadilan dikarenakan tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dirasa diskriminatif. Menurutnya, hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. Mengingat kliennya masih lancar membayar angsuran bahwa mempunyai anggunan sebagai survei sebelum pencairan pinjaman. Mestinya hukuman yang tepat diberikan hakim dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. ini yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kabupaten itu melakukan diskriminasi dalam tuntutan. Kenapa kita anggap diskriminasi? Karena antara jumlah uang yang terdakwa yang lain, tapi tuntutannya sedikit gitu lah. Misalnya terdakwa Abdul Najib ini dituduh korupsi 11 miliar 412 578.567.39 sen. Itu dia dituntut dengan hukuman penjara 13 tahun. Padahal dia 31 miliar. Sedangkan ada Chandra dia menggunakan uang 22 miliar 538.599.263 miliar sekian, dituntut 14 tahun. Kemudian ada namanya Dwi Budianto menggunakan uang Bank Jatim itu 48 miliar 922.844,003 dituntut dan dihukum 17 tahun. Nah, kami melihat ini kan tuntutan jaksa ini kan diskriminatif atau tebang pilih gitu. Sekedar perlu diketahui, sebelumnya satu persatu tersangka kasus korupsi kredit di Bank Jatim dijatuhi hukuman lewat putusan majelis hakim. Abdul Najib salah satunya dinilai telah terbukti terlibat dalam korupsi tersebut. Abdul Najib yang posisinya selaku nasabah diputus bersalah dengan putusan 13 tahun, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, uang pengganti yang harus dibayar senilai 11 miliar 412 juta 578.567 itu sebagai angka tuduhan korupsi. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana pasal 2 ayat 1 CO Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dua terpidana lain, Chandra Fendrianto, dituduh korupsi 22 miliar 538 juta 599.263 rupiah dengan hukuman 14 tahun penjara, dan Dwi Budianto dituduh korupsi 48 miliar 829 juta 844.003 rupiah dengan hukuman 17 tahun penjara. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.